bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya, dari situlah perempuan diciptakan. Maka jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Artinya diluruskan dengan cara dipaksa, ya, dengan cara dipaksa, dengan cara tergesa-gesa, ingin cepat lurus, maka dia bisa patah. Ya, dia bisa patah. Tetapi kalau engkau biarkan, ya, dibiarkan bosan, ya, nanti lurus sendiri, atau perempuan biarin aja nanti dia juga sadar sendiri. Nah, bisa-bisa dia tambah bengkok, ya. Kemudian Rasulullah menutup, fastausu bin nisa, maka saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Dalam hadis yang lain, al-mar'atu kadhila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta'at biha istamta'ta wa fiha iwajun. Wanita itu bagaikan tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, ya, diluruskan dengan buru-buru, ya tadi ya maksudnya, maka dia patah, ya. Dan jika kamu bersenang-senang dengannya, ya, maka kamu bersenang-senang dengannya, ya, artinya hanya dimanfaatkan, ya, mohon maaf, hubungan biologisnya, ya, tetapi tidak diperhatikan agamanya, akhlaknya, ya, yang ada adalah dia tetap apa? Tetap bengkok, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang kita kenal dengan muttafaqun alaih. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Fiqhul hadis. Ya. Apa yang dapat diambil dari hadis? Kata Syekh Al-Hilali, yanbaghi rifqa bin nisa li dhaf'ihinna wa qillati hilatihinna. Dianjurkan kita laki-laki, ya, mohon maaf ya, tanpa maksud menggurui yang sudah, ada yang sudah 50 tahun menikah, ya, ada yang sudah 40 tahun. Kalau saya kan belum sampai 20 tahun, hampir 20 tahun aja. Nah, di hadapan saya ada yang mungkin sudah 50 tahun, ya. Mohon maaf ya, tanpa menggurui, ya, mungkin ada pengantin baru juga, ada yang mungkin di bawah 10 tahun, kita baca ilmunya lagi. Yanbaghi rifqa bin nisa, mesti kita laki-laki arifku, yakni berlemah lembut. Kenapa? Li dha'fihinna, karena perempuan itu lemah. Wa qillatu hilatihinna, dan perempuan itu siasatnya kurang, ya, hilahnya itu tidak suka, ya, senang pakai perasaan saja, ya, senang main perasaan, ya, kurang mengedepankan akal, ya, pakai perasaan. Al-mar'atu la tastaqimu ala halin wahidah. Perempuan itu, kata Syekh, ya, la tastaqimu ala halin wahidah. Dia tidak bisa tegak di satu prinsip, ya. Apalagi kalau jalan-jalan, itu mata perempuan kemana-mana itu, ya. Apalagi kalau dibawa jalannya ke mall, waduh, yang paling susah suami, ya. Apa lagi mau dibeli, karena nggak satu, ya, pegang ini, ya, nanti nggak cocok pegang, ya. Saya kan suka ceramah di Tanah Abang, di blok B, di blok A, di blok F. Nah, itu
Kalau istri udah ikut, waduh bakal lama urusannya. Ya, bakal lama. Kenapa? Ya, nggak selesai di sini pindah. Ya itu rata-rata perempuan seperti itu. Ya, rata-rata. La tastaqimu ala halin wahidah. Dia tidak bisa berdiri dalam satu prinsip. Ya. Fala budda min mudaratiha litastamirral hayata ma'ah. Maka kita dibutuhkan ya bagi kita para laki-laki mudaratiha, artinya selalu mencari akal, selalu mencari cara bagaimana memperbaiki. Ya, kalau istilah guru kami, ya, fisik boleh kecil tapi akal harus besar. Guru kami namanya Kiai Haji Syuhada Bahari Karib Ustazul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, ini kaitannya dengan pembinaan umat. Membina umat itu harus selalu mencari cara bagaimana dakwah ini diterima. Ya, tidak bisa dengan satu cara, cari cara yang lain. Cara ini tidak terima, cari cara yang lain. Banyak cara. Begitu pembinaan perempuan. Ya, begitu cara bermuasyarah, berhubungan dengan perempuan. Ya, mudaratiha. Yakni dengan banyak cara. Ya, kita hidup bersama mereka. Al-mar'atu la tastaqimu lirrajuli li'annaha khuliqat min dhal'i a'wajin fala yunkiru a'wajiha fa in uridat taqwimiha. Ya. Membina perempuan katanya sebagai seorang laki-laki, ya mohon maaf ini karena saya baca ilmunya ya, tapi Bapak mohon maaf lebih pengalaman hidup, ya sering berbuat salah. Tapi kalau langsung dirubah secara cepat, kita buru-buru ingin merubahnya, bisa-bisa tadi patah. Ya, bisa-bisa patah. Maka dia butuh pembinaan panjang. Pembinaan panjang dan lama. Ya, untuk meluruskannya. Ya. Dielus-elus, dirayu. Ya. Tapi kalau dibiarkan habis, ya tambah bengkok, tambah rusak. Maka yang paling dituntut kesabarannya dalam rumah tangga adalah laki-laki. Apalagi ya tuntutannya banyak. Ya, tuntutannya banyak. Maka yang Nabi katakan, nanti kita akan sampai hadisnya itu, kebanyakan penghuni neraka itu ya perempuan. Bukan karena kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suami. Itu karena pengaruh banyak tuntutan. Ya pingin ini dipenuhi, pingin itu dipenuhi lagi, terus dipenuhi, sampai satu tuntutan suami tidak bisa memenuhi, ngambek marah, sehingga dia melupakan ya apa yang sudah banyak diberikan oleh suaminya, gara-gara satu keinginan yang tidak terpenuhi. Itu yang disebut dengan kafir kepada suami, dan itu yang banyak. Ya, itu yang banyak. Kafir kepada suami. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Maka kadang-kadang kita ini ya suami ya kadang-kadang ya mohon maaf ingin cepat berubah. Ya, ingin cepat merubah. Apalagi kalau suaminya sudah hijrah. Ya, suami sudah hijrah, sudah tahu bagaimana perempuan harus pakai jilbab besar, harus pakai kaos kaki. Ya, itu pulang dituntut istrinya ya untuk menjalankan syariat Islam secara utuh.
dan tidak sabar. Akhirnya gampang melepas kata cerai. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan-jangan kita juga, mohon maaf, kita sekarang ngaji, kita sekarang hijrah, jangan-jangan sebelumnya kita tidak pernah membimbing istri kita untuk berpakaian syar'i. Dari awal nikah, tidak pernah meminta, tidak pernah mengajarkan bagaimana pakaian yang sebenarnya seorang perempuan. Nah sekarang kita ngaji setelah sekian puluh tahun berumah tangga, ya, setelah 30 tahun kita berumah tangga, kita ngaji, lalu kita menuntut istri kita untuk berpakaian syar'i yang selama 30 tahun kita tidak pernah mendidik dia. Tiba-tiba dalam 1 bulan kita menuntut dia untuk segera berubah. Tidak bisa. Ya. Karena kita telah lalai selama 30 tahun atau telah lalai selama 20 tahun. Tidak pernah mendidik dia, tidak pernah mengajarkan bagaimana pakaian yang sebenarnya seorang perempuan. Ya. Tiba-tiba kita ngaji, hijrah, langsung meminta untuk istri berubah total. Nah, itu nggak bisa. Dia butuh proses. Karena sekali lagi saya ulang, selama kurang lebih 20 tahun kita tidak pernah membimbing bagaimana idealnya seorang muslimah. Ya, seorang muslimah. Jadi tidak bisa buru-buru. Dan jangan bosan. Ya. Tentu yang paling enak ya hijrah bareng. Ngaji bareng. Nah, itu kan paling enak. Idealnya kan begitu. Tapi kan kadang-kadang tidak. Ya. Ada yang kadang-kadang yang sudah hijrah itu suaminya, istrinya belum. Ada yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, istri, suami belum. Atau sebaliknya, suami udah ngaji, istri belum. Nah, tiba-tiba dituntut untuk berubah. Ya, nggak bisa. Butuh ya fase, butuh kesabaran. Yang dalam pendidikan anak itu kan tarbiyatul aulad itu, kapan orang tua boleh memukul anak? Umur 10 tahun. Setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun pendidikan sholat, kemudian dalam tahun ketiga dia tidak berubah, boleh dipukul. Berarti berapa lama mendidik anak? Menyuruh anak sholat berapa lama? 3 tahun. Sampai fase memukul itu tahun ketiga. Baru boleh memukul. Ya. Sama juga dengan istri. Ya. Itu anak, ini istri. Sebab dalam teori taubat, dalam teori perubahan, orang itu Pak ya, ketika umurnya sudah di atas 40 tahun belum berubah, itu susah untuk berubah. Makanya konsep Quran Al-Ahqaf 15. Hatta idza balagha arba'ina sanatan. Sampai engkau masuk usia 40 tahun. Ada apa usia 40 tahun? Kata ulama, orang kalau belum bertobat usia 40 tahun itu susah. Susah. Ya. Dia berubah menjadi orang baik itu susah. Nah ini kita udah ngaji usia 50 tahun baru ngaji. Sebelumnya tidak pernah bimbing istri. Kita ngaji, rajin puasa Senin Kamis, rajin ngaji sana sini. Tiba-tiba saya ulangi lagi, kita menuntut istri kita segera berubah sebagaimana ilmu yang kita pelajari. Gak bisa. Gak bisa. Baru sebulan, baru 2 bulan. Sampai memukul kita orang tua pada anaknya itu setelah pendidikan 3 tahun. Ini baru sebulan kita ngaji. Baru setahun kita ngaji menuntut istri untuk berubah. Ya. Jadi harus butuh proses. Ya. Tapi gak boleh dibiarin. Ya. Kalau nggak mau saya lepas. Kalau nggak mau saya cerai. Jangan bermudah-mudah. Seorang laki-laki mengungkapkan kata cerai karena istri tidak mau berubah. Kita harus bersabar. Sebagaimana kisah yang saya ceritakan dalam tafsir surah An-Nisa, surah apa kemarin itu? Surah An-Nisa ayat 19. Ya, ini kelas saya, ini kelas kita, ini kelas ulama nih yang saya ceritakan tuh. Ini kelas ulama, pengikutnya banyak.
muridnya banyak. Kalau ceramah dikagumi banyak orang. Ya, hafal Quran, hafal hadis, dikagumin banyak orang. Tapi di rumahnya istrinya kurang ajar kepadanya. Murid-muridnya meminta agar apa? Ulama ini apa? Menceraikan istrinya. Syekh ini nggak mau. Ini kisah nyata, Pak. Itu ulama. Ya kita. Kamu kalau nggak pakai jilbab besar, saya cerai nggak boleh, Pak, nggak boleh. Ya, dibina dulu dia. Ya, diajak dulu pengajian. Mungkin hari ini nggak mau. Ya, pekan depan diajak lagi. Ya, ikhwani wa akhwati. Tapi kalau kita biarkan, ya nggak apa-apa, nanti dia terserah. Dia mau berubah sendiri saja, nggak boleh. Karena dia itu dha'fi aqlihin. Akal mereka itu kurang. Itu konsep hadis. Ya, yang mengedepankan perasaan. Ya. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Ya, masuk hadis berikutnya. Hadis 279 dari Abdullah bin Zam'ah an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dzakara an-naqata walladhi 'aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzim ba'atha ashqaha ya imba'atha laha rajulun azizun halaman 262 ya imba'atha laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtih thumma dzakara an-nisaa fawa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih summa wa'adhahum fi dhahikihim min ad-darqati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu ya bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zam'ah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah ya, dan beliau menyebutkan unta ya, serta orang-orang yang menyembelihnya. Beliau bersabda ketika bangkit dengan cepat yang paling belakang di antara mereka, Asy-Syams 12, bangkitlah dengan cepat orang yang kuat, jahat dan merusak. Dibangkitkan dengan cepat. Siapa mereka? Bangkitlah dengan cepat orang yang kuat, jahat dan merusak, serta tangguh di kabilahnya menuju unta itu. Ya. Kemudian beliau menyebut kaum wanita dan memberi nasihat tentang perkara wanita. Beliau bersabda, salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul budak, ya, lalu bisa saja pada malam harinya dia menidurinya, ya. Siang istrinya dipukul, malam ditidurin, kata Nabi. Subhanallah. Bisa-bisanya kalian seperti ini, ya. Ada orang kuat, berperangai jahat, kelihatan sama Nabi, lihat sama Nabi, yang dia pukul istrinya di pagi hari, ya. Tapi malam hari dia tidurin, ya Allah, diperlakukan seperti itu seorang perempuan. Kemudian beliau menasihati mereka karena mereka tertawa dari bunyi kentut, ya. Jadi mereka tertawa, udah mukul, ya, mukul istri, kentut, bercanda lagi, ya.
Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian menertawakan sesuatu yang dia sendiri melakukannya? Subhanallah, ya. Nah, begitulah dulu Pak. Kaum wanita diperlakukan oleh orang-orang Arab sampai kemudian Islam datang, ya. Sampai kemudian Islam datang, kaum wanita itu dimuliakan, ya. Perempuan dari segi anak, orang Arab nggak mau dikasih anak perempuan. Itu dari segi anak. Mereka maunya dikasih anak laki-laki. Karena kalau perempuan modalnya banyak, tidak bisa diajak perang. Dan kebiasaan mereka saat itu berperang. Maka sampai ada kabar, ada cerita Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya. Itu riwayat nggak benar. Ya, riwayat nggak benar. Tapi secara umum orang-orang saat itu nggak suka dikasih anak perempuan. Walla wajhu muswaddah. Kalau dikasih anak perempuan, berubah wajah mereka, cemberut. Ya. Kalau zaman itu ada USG perempuan, itu sudah diaborsi itu. Zaman dulu. Begitu lahir, langsung dibunuh. Ya, tidak suka mereka. Nah, perempuan kalau sudah besar, haid, dibuang. Ya. Kalau mereka haid, suruh keluar dari kampung. Zaman itu. Ya. Tidak boleh berada dalam satu kampung karena mereka dianggap kotoran. Ya, suruh keluar. Jadi istri, ya seperti ini. Siang dipukul, malam ditidurin. Ya, subhanallah. Sampai kemudian peristiwa ini terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana laki-laki ini kuat, dia pukul istrinya ala darbil mubarrij al muadzi. Bukan pukulan main-main, pukulan sampai mubarrijun, sampai bikin bengkak, ya. Muadzi, sangat menyakitkan, ya. Dipukulnya istrinya dengan tangan, mungkin dengan cambuk, ya, dipukul sampai perempuan ini, ya, memar, ya, karena darbun mubarrijun, mubarrihun, muadziyun, pukulan yang membuat bengkak dan sangat menyakitkan, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Sehingga di antara pelajaran dalam hadis ini, kata Syekh Al-Hilali, yanbaghi 'ala al-'alim idza wa'adha an-nas an yadhkurahum bi sunanillahi fi madina lima fiha min mawa'idhi hasanatin wa dzikra lidz-dzakirin. Ya, bisa jadi kejadian ini adalah cerita dulu yang Nabi sampaikan, ya, yang para sahabat tidak melihatnya, mungkin hanya Nabi yang tahu, diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, ya. Sehingga kata Syekh Al-Hilali, ya, alal alim, seorang yang berilmu harus mengingatkan, ya, jamaahnya, pengikutnya, mad'unya, kisah-kisah buruk di masa lalu untuk diambil dzikra lidzakir, sebagai apa ini? Sebagai pembelajaran. Ya, ada orang seperti ini. Kalian para sahabat jangan sampai seperti ini. Ya, ini ada kasusnya. Saya lihat kasus seperti ini. Saya ketahui kasus seperti ini yang dia pukul istrinya. Ya, tapi malam hari dia tidurin. Jangan sampai kalian seperti itu. Kalian wahai para sahabatku, nggak boleh seperti itu. Sama juga kita. Ya, nggak boleh. Tersiksa sekali perempuan. Ya, tersiksa.
Dan mungkin hal seperti ini bisa terjadi, ya, laki-laki berperangai kasar, ya, atau mungkin tidak memukul tapi ucapan kasar kepada istri, ya, laknat istri, ya. Kalian wahai para sahabatku, jangan sampai seperti itu. Kalau kita mau kasar kepada istri, ingat ibu kita. Ya, itu diantara kiatnya kata para ulama agar kita bisa berlemah lembut kepada istri. Ingat ibu kita. Ya, siapa ibu kita yang melahirkan kita? Siapa istri kita? Istri kita adalah orang yang melahirkan anak kita. Bagaimana mungkin kita jahat? Bagaimana mungkin kita kasar kepada orang yang menjadi sebab kita punya anak? Ya, bagaimana mungkin kita akan kasar, kita pukul seorang yang mempertaruhkan nyawanya, bahkan dia rela mati untuk mengeluarkan anak kita. Ya, nasab itu Pak tidak boleh disandingkan ke perempuan. Makanya Rasulullah Pak dicela oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang mandul. Ya, sebagai orang yang mandul. Mandul itu kan nggak punya nasab. Nabi itu nggak punya nasab anaknya, karena anaknya semua perempuan. Karena anak beliau perempuan, anaknya punya cucu. Kemana nasab cucunya? Tidak ada yang kepada Nabi. Ya, maka Nabi disebut mandul, dicela. Ya, Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Ya, bin Abdul Muttalib. Itu cucu Nabi, tapi tidak boleh disebutkan, ya, disandingkan kepada, maka Nabi disebut. Ya. Nah, lahir anak kita dari seorang perempuan yang nasabnya tidak ke ibunya, tidak ke istri kita, nasabnya kepada kita. Bagaimana kita akan memukul? Bagaimana kita akan berlaku kasar kepada seseorang yang menjadi sebab kita punya anak? Menjadi sebab, ya, nasab kita tidak terputus. Ya. Siapa yang punya anak tanpa menikah, nggak punya anak dia. Itu anak haram. Ya, perbuatannya haram, anaknya halal. Tapi itu bukan anaknya, Pak. Itulah sebabnya pernikahan. Ya, agar lahir anak. Nah, kalau lahir anak tanpa pernikahan, itu bukan anaknya. Sekarang kita nikah dengan seorang perempuan. Lahir anak. Kemana nasabnya? Bukan ke ibunya, tidak boleh. Tapi kepada kita. Ya, bagaimana kita akan sekali lagi berlaku kasar, memukul, menghardik seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk anak kita. Ya, untuk anak kita. Yang di hari akhir anak itu tidak dipanggil nama ibunya. Apa kata Allah? Ud'uuhum li abaihim. Panggil mereka di hari akhir sesuai nama bapaknya, bukan nama ibu kita, bukan. Itu konsep Quran. Ya, ud'uuhum li abaihim. Kita akan dipanggil dari akhir di hari akhir, nama kita ini Abu Hurairah dipanggil dipanggil nama bapak saya, bukan nama ibu saya. Padahal yang mempertaruhkan nyawanya pertama dalam hidup kita ibu kita. Ya, itu istri kita sekarang. Bagaimana kita akan memukul mereka? Bagaimana kita akan kasar kepada mereka? Ya, bisa-bisanya kalian seperti itu kata Nabi. Siang hari kalian pukul istri kalian, malam kalian tidurin. Ya, yang bisa jadi kalian tidur dengannya hamil itu perempuan, lahir anakmu. Ya, maka itu sangat tidak pantas, sangat tidak masuk akal. Ya, orang yang mempersembahkan. Ya, makanya Rasulullah SAW memuji Khadijah sampai beliau meninggal dipuji oleh Rasulullah. Kata Aisyah, kenapa sih Khadijah terus yang dipuji?
Karena Khadijah memberikan sesuatu yang tidak kalian berikan kepadaku. Apa itu? Anak. Ya, anak. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Berbuat baiklah kita kepada istri. Ya, berlemah lembutlah kita kepada mereka. Ya. Karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya, kecantikan mereka hilang untuk membesarkan anak kita. Ya, sekarang badan mereka mohon maaf bongsor, besar. Karena apa? Karena mereka tidak rawat lagi. Kenapa? Mereka fokus merawat anak kita. Ya. Mereka fokus merawat anak kita. Ya. Subhanallah. Ya. Kita masuk hadis berikutnya. Sebelum masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Masuk berapa menit lagi azan, Pak? Masuk hadis berikutnya. Ya. Halaman 263. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqa radiya minha akhara atau qala ghairah. Rawahu Muslim. La yafraq, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak suka, ingkariha minha, dia jika dia tidak suka kepadanya, khulqa, ya, terhadap salah satu perangainya, akhlaknya, radiya minha akhar, ya, subhanallah. Ada satu perangai dari istri kita yang tidak kita sukai, tapi ada 10 perangai, ada 10 kebaikan yang kita sukai. Ya, subhanallah. Ini nasihat luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya ya, yafruq ini, yafraq artinya membenci sampai kepada ditinggal, ya. Nasihat yang sangat luar biasa pada kita para suami, ya. Ada satu sikap istri yang kita tidak suka, tapi ada sikap lain yang kita sukai darinya. Ya. Maka jangan sekali-kali kita membenci mereka. Ya. Jangan seperti mereka. Jangan seperti perempuan. Perempuan tadi itu. Satu keinginan yang tidak terpenuhi menyebabkan 1000 kebaikan suami terlupakan. Kita tidak boleh seperti mereka. Itu tabiat mereka. Ya. Maka kalau ada laki-laki seperti itu laki-laki keperempuanan. Ya. Laki-laki keperempuanan. Karena tabiat seorang perempuan melupakan 1000 kebaikan hanya karena satu keburukan. Nah, ini nasihat Rasulullah. Kita laki-laki nggak boleh seperti itu. Satu yang tidak kita suka darinya, ada satu hal yang kita sukai darinya. Bukan satu, mungkin 10. Jangan sampai satu sikap buruk menyebabkan kita benci, lupa dari 10 kebaikan. Paling tidak apa? Ya.
yang kita sukai dari istri, ya, kita halal mendatanginya. Ya. Coba kalau nggak ada perempuan mau sama kita, ya, ya perempuan sudah mau jadi istri kita, akhirnya kita halal, dapat pahala, ya, setiap kali mendatangi kan dapat pahala kita. Asal jangan dengan hadis dhaif, mendatangi istri malam Jumat seperti membunuh Yahudi, itu hadisnya nggak ada, ya, itu nggak hadisnya nggak ada. Jadi subhanallah, terlalu banyak perangai istri kita yang sangat baik untuk kita puji, untuk kita sukai. Paling tidak tadi satu, kita menjadi halal, ya, karena Rasulullah katakan apa, ya, ini hadis sahih nih Pak, ya, ya Rasul, tanya seorang sahabat, haram tidak kalau kami menyalurkan mani kami kepada jalan yang tidak benar? Rasul tanya, kamu dapat pahala nggak kalau kamu salurkan air manimu kepada istrimu? Ya. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa haram ya Rasul hukumnya? Saya menyalurkan air mani saya, ya karena disebutkan air mani oleh sahabat, menyalurkan syahwat saya kepada perempuan yang tidak benar. Nabi nggak, malah balik tanya, kira-kira kamu dapat pahala nggak kalau kamu salurkan syahwatmu kepada istrimu? Dapat pahala. Itu hal yang sangat kita sukai dari istri kita. Ya, kita menyalurkan syahwat dapat pahala. Ya, dan tentu apalagi ya dikaruniai anak udah 10, udah 11. Ya, kemarin saya ketemu Ustadz berapa anaknya? 12. Ya, 12. Dari istri berapa? Dari istri 2 katanya. Aduh. Ya, berarti masih sedikit. Ada kawan saya, keluarga saya, istrinya 1, anaknya 12. Ya. Ini 12 tiap tahun lahir, tiap tahun. Itulah hebatnya kita punya istri. Ya. Beberapa poin penting dari hadis ini, kata Syekh Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Fiqhul hadis, nuhiya ar-rajulu an bughdi zaujatih. Seorang suami dilarang bughdu, ya, zaujatih, membenci istrinya. Ya, bughdu, membenci istrinya. Kulliyan yahmilu ala firaqiha, karena ada satu hal yang tidak disukai, akhirnya dia tidak suka kepada istrinya secara menyeluruh, ya, seolah-olah istri tidak punya kebaikan, padahal kesalahannya hanya satu. Bal alaihi ayyuwazina baina ma yubghiduhu minha wa baina ma yardahu minha. Ya, jangan karena satu kesalahan akhirnya kita marah kepadanya. Sampaikan, saya tidak suka ini, tapi saya suka yang ini. Ya, harus sampaikan. Ya, dan demi Allah Pak, ya, Bapak lebih paham, lebih pengalaman. Yang kita sukai dari istri kita jauh lebih banyak daripada yang tidak kita sukai. Itu pasti itu. Ya, mungkin ada yang tidak kita sukai. Ya, tapi yang kita sukai jauh lebih banyak. Harus sampaikan, saya tidak suka ini. Ya, saya nggak suka kalau kamu begini, ya. Saya suka kalau begini. Sampaikan kepadanya. Sehingga diklasifikasi, disampaikan, diminta kepadanya. Sehingga satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang perempuan, lalu kita bandingkan dengan banyaknya kebaikan, akhirnya kita akan memaafkan dia. Ya, memaafkan dia. Tapi kalau kita pakai mazhabnya perempuan, satu keburukan menyebabkan 1000 kebaikan terlupakan. Ujung-ujungnya minta cerai itu perempuan. Itu mazhab perempuan. Nah, kita nggak boleh. Satu keburukan seorang perempuan tertutupi oleh 10 kebaikannya. Maafkan satu keburukannya.
Ya, kata pengarang kitab. Wa hakadha yu'allimuna al-Islamu al-qasda fil hubbi wal bughdi. Ya, beginilah aturan Islam. Ada yang namanya cinta dan benci. Harus disampaikan. Ya, saya tidak suka kalau kamu begini. Sampaikan, jangan dipendam. Ya, tidak boleh dibiarkan. Selama yang tidak disukai itu dasar pertamanya syariat. Ya, syariat. Sampaikan padanya. Ya, saya nggak suka kalau kamu sholat tidak tepat waktu. Ya sebab kadang-kadang perempuan, bukan hanya zaman sekarang, mungkin dari dulu, apalagi zaman sekarang, sholat waktu hampir hilang, main HP. Iya, main HP. Saya dapat cerita, ya, sekarang ini sudah susah. Seorang suami makan ditunggu oleh istri. Ya, yang ngambil manasi suami, ambil kobokan suami, istrinya main. Harus disampaikan pada istri. Gak boleh ini secara syariat, gak boleh. Ya, secara syariat tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Harus ditegur, disampaikan. Tapi jangan karena seperti itu akhirnya kita melupakan semua kebaikan-kebaikan istri kita. Ya. Ini menjadi selimut kita. Dalam Al-Quran apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu kebaikan istri kita, itu luar biasa itu. Dia mau jadi selimut kita. Sebagaimana kita mau menjadi selimutnya. Dia mau jadi pakaian kita. Mereka itu pakaianmu dan kamu pakaiannya. Artinya semua halal. Yang tadinya haram semua jadi halal. Dengan dia mau menjadi istri kita. Adapun kesalahannya, ya mungkin kalau orang-orang dulu, ya subhanallah, zaman bapak kita, zaman bapak saya mungkin zaman, ya masih istri nggak mau pergi kalau suaminya belum selesai makan. Ya, saya melihat itu dari bapak saya, dari ibu saya. Padahal mereka rata-rata banyak yang nggak sekolah, tapi tahu adab itu, tahu akhlak itu. Nah, sekarang ini pendidikan tinggi, waduh, suami main HP, suami makan, istri main HP. Inilah ini anak-anak muda. Tapi kalau yang senior, insya Allah tidak, ya. Saya kira cukup kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan mendatang, karena pekan depan insya Allah saya dibadalin oleh teman saya, ya. Insya Allah taala. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Mohon doanya, besok saya akan terbang, ya, ke luar negeri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.